Pemirsa, 5 tahun sejak diresmikan, Bandara Kertajati terus merugi lantaran sepi penumpang. Bandara terbesar kedua di negeri ini menghabiskan biaya 2,6 triliun rupiah. Lalu kenapa Bandara Kertajati seolah dibiarkan merugi? Kami hadirkan informasi selengkapnya dalam Morning News Spotlight berikut ini. Mimpi Provinsi Jawa Barat mempunyai bandara internasional kini sudah terwujud. Sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia dengan luas mencapai 1.800 hektar. Memiliki panjang landasan hingga 3 km, ditargetkan untuk pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 dan Airbus A380. Kertajati dikelola oleh PT BIJB, perusahaan daerah milik Pemprov Jawa Barat. Di tahun pertama, Bandara Kertajati menargetkan 2,7 juta penumpang. Anggaran pembangunan Bandara Kertajati menelan biaya hingga 2,6 triliun rupiah. Tadi sudah kita saksikan pendaratan bersejarah ini karena ini pendaratan resmi yang pertama, pesawat turun di Bandara Internasional Kertajati setelah kemarin memang ada percobaan-percobaan yang telah dilakukan. Dan kita berharap Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat ini nantinya betul-betul menjadi sebuah bandara yang bisa memberikan pelayanan kepada seluruh warga Jawa Barat dan tentu saja seluruh masyarakat Indonesia yang ingin ke Jawa Barat. Pada akhir Juni 2023, Realitas bertolak ke Majalengka untuk melihat wajah Bandara Internasional Kertajati. Tepat 5 tahun lalu, Presiden Joko Widodo menaruh angan-angan dan harapan besar. Suasana sepi sudah mulai terasa saat Realitas memasuki bandara. Lahan parkir hanya diisi beberapa kendaraan saja. Selebihnya terdapat pedagang kaki lima dan warga sekitar untuk menikmati megahnya bandara internasional. Di dalam terminal penumpang tidak terlihat kesibukannya, hanya petugas kebersihan dan karyawan bandara yang kami lihat. Sedangkan untuk rute terjadwal, terdapat maskapai AirAsia tujuan Kertajati Kuala Lumpur yang terbang di hari Rabu dan Minggu. Setelah itu, bandara kembali sepi. Inilah kondisi dari check-in counter di Bandara Internasional Kertajati di daerah Majalengka, Jawa Barat. Saat ini kita ada di check-in counter maskapai AirAsia yang hanya melayani rute penerbangan di hari Rabu dan juga Minggu untuk 1 kali penerbangan tujuan Kertajati Kuala Lumpur dan juga sebaliknya Kuala Lumpur Kertajati. Meski hanya ada 2 kali penerbangan selama seminggu, namun bandara ini tetap beroperasi. Bandara terbesar kedua di Indonesia ini sebetulnya sudah ada 11 rute penerbangan. Angan-angan bandara internasional ini nyatanya jauh dari realita. Sepinya penumpang membuat para maskapai undur diri satu persatu karena bisnis yang tidak menguntungkan.
Sebenarnya kita untuk menawarkan supaya ke Kertajati itu udah sering. Dari sebelum pandemi pun juga, bahkan mereka sudah membuka rute di Kertajati. Tapi memang kita juga melihat fakta gitu. Faktanya gini ya, bahwa pasca pemindahan rute dari Bandung ke Kertajati itu ya karena aksesibilitasnya belum penuh, pilihan terbang itu belum banyak, kan masyarakat juga tentu akan memilih yang lebih punya kemungkinan untuk punya pilihan terbang banyak seperti itu. Nah, pertama itu. Terus kedua, yang aksesnya juga lebih mudah gitu. Nah, pasca pandemi kemarin menjadi sepi. Nah, para airline itu kan juga kalau untuk terbang di Kertajati itu kan secara B2B kan juga harus berhitung secara cost dan dan benefitnya kan, itu seperti itu. Semenjak pandemi, tidak ada lagi penerbangan di bandara ini. Bandara mengalami peningkatan penumpang karena adanya penerbangan haji. Ini dilihat dari data grafik pergerakan penumpang 5 bulan terakhir. Artinya, dalam 5 bulan ini saja, hanya terdapat 788 penumpang saja. Lokasi bandara disebut kurang strategis. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan, dipilihnya Kertajati menjadi bandara sudah keliru. Saya sudah katakan dari awal bandara jangan dibangun karena saya tidak baca studi kelayakan, tapi melihat lokasinya saja sudah tidak jelas. Itu bandara di luar kehidupan ya, dan tanah kosongnya sekian puluh hektar baru dipakai sepertiganya. Saya sudah ke sana berkali-kali, saya tanya pada pengelolanya, ini mau diapakan? Sepertiga untuk bandara, 2/3 untuk industri. Sudah dibebaskan belum? Belum. Mana ada industri mau ke situ kalau tanah belum dibebaskan. Jadi intinya dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Ya kan? Karena akses ke sana tidak ada. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh, harus lewat Cipali. Sekarang kan Cisumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandara itu nganggur. Ya, jadi secara finansial juga tidak menguntungkan. Dengan desain modern dan kemegahannya, Bandara Kertajati kini terus merugi. Bandara tak bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini lantaran besar pasak daripada tiang. Tagihan biaya operasional tetap berjalan meskipun sepinya penerbangan. Biaya operasional bandara ini disebut mencapai 5 miliar rupiah dalam sebulan, sementara pemasukan yang didapat kurang dari 10%. Dengan rute terjadwal pesawat seminggu 2 kali, ini artinya pihak bandara terus-terusan merugi. Ini ya kalau kita sampaikan saja lah itu. Kita itu kan bandara sebesar ini itu kan sebenarnya itu harusnya itu memang cukup mahal lah ya gitu. Listrik aja kalau dihidupkan itu ya, itu bisa 1,4–1,5 miliar setiap bulan, itu baru listrik saja kan seperti itu. Namun kalau di kita kan juga efisiensi nih, ya makanya mohon maaf nih agak panas karena kita mati-matiin kan gitu. Nah kalau pada saat sekarang untuk SDM, untuk kebersihan, perawatan, pemeliharaan itu segala macam itu ya bisa sampai termasuk juga ya operasionalisasi lah untuk bandara itu bisa 4–5 miliar setiap bulan seperti itu. Untuk pengelolaan bandara itu memang cukup mahal gitu. Nah sekarang kalau pada saat sekarang itu besar pasak daripada tiang, ya benar gitu. Karena memang komersialisasinya itu belum berjalan dengan maksimal. Sepinya penumpang di Bandara Internasional Kertajati tak lain karena jauh dari kota-kota besar di Jawa Barat. Dari kota Bekasi, jaraknya sekitar 130 km, butuh waktu 3 jam melalui tol Cikampek hingga tol Cipali dengan lalu lintas normal. Sementara dari kota Cirebon jaraknya 60 km, butuh waktu sekitar 1 jam dengan menggunakan tol Cipali. Dari kota Bandung, jaraknya sekitar 170 km, butuh waktu 2 hingga 3 jam untuk menuju bandara ini. Masih tertarik nggak ke Bandara Kertajati? Kalau aku ya sebagai warga Bandung sih enggak, soalnya kejauhan dari Bandung harus ke Kertajati. Terus juga kan harus lewat tol, jadi lebih dekat ke Hussein aja sih. Iya. Karena Bandara Kertajati terlalu jauh untuk saya ya.
meskipun ada tol Cisumdawu, itu memerlukan waktunya lumayan lama. Kalau menurut saya sih ya terlalu jauh. Karena kalau dari sini ke Cisumdawu tuh membutuhkan waktunya agak lama juga ya Kak ya. Jadi biarpun ada jalan yang baru itu ya, tapi menurut saya lebih baik Hussein aja. Bandara Hussein lebih dekat juga, lebih strategis juga. Tol Cisumdawu digadang-gadang menjadi kunci suksesnya Bandara Kertajati. Namun sejak 5 tahun bandara diresmikan, Tol Cisumdawu masih mengebut pembangunan hingga seksi terakhir. Bisa jadi, proyek bernilai triliunan ini dilakukan minim kajian. Ini ada proses yang membuat bandara ini pengadaan tanahnya lebih mudah, gitu ya. Sementara kalau jalan tol itu Anda pasti nanti akan terkena dengan isu misalnya tanah kas desa. Ada berapa desa yang dilewati yang sepanjang 62 kilo, tanah wakaf, berapa banyak wakaf yang terdampak segala macam. Nah ini semua tentunya membuat proses pembangunan bandara ini selesai lebih cepat ya daripada yang jalan tol. Tapi saya melihat begini, bandara lebih cepat selesai, kita harapkan pada waktu itu orang masih bisa lewat jalan yang lain, tidak lewat Cisumdawu. Karena pada waktu itu juga asumsinya bahwa bandara di Bandung ini akan ditutup. Sekarang mau diapakan ya? Sedang dicari-cari. Airline nggak mau ke sana lagi, nggak ada penumpangnya. Anda orang Bandung, tinggal di Bandung, meskipun ada tol ke sana, tapi pilihan penerbangan dari misalnya dari Kertajati Surabaya dengan Cengkareng Surabaya kan lebih banyak di Cengkareng, orang ke Jakarta. Ngapain di Kertajati? Pemanfaatan fungsi bandara dinilai belum berjalan lurus dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Butuh upaya kebijakan dan strategi bisnis untuk menyelamatkannya. Tak heran jika selama 5 tahun ini Bandara Kertajati hanya jalan di tempat. Pembangunan sejumlah bandara di era Presiden Joko Widodo disebut-sebut tanpa perhitungan. Pasalnya, bandara tersebut kini tengah mati suri. Penerbangan umroh ya, baru satu penerbangan dari Kertajati ke Kuala Lumpur. Saya kira itu sangat minim prestasinya, sehingga kita perlu prestasi yang lebih progresif. Dan sampai hari ini saya belum mendengar, saya pribadi belum mendengar apa rencana bisnis ke depan. Realitas mengonfirmasi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat selesai rapat dengan jajaran pimpinan kepala dinas di Gedung Sate. Menurutnya, jika tol Cisumdawu belum dibuka, maka kondisi Bandara Kertajati akan tetap sepi. Tapi kenyataannya kan di sana cuma ada 2 penerbangan kan, hari Rabu dan Minggu itu Kuala Lumpur ke Kan kamu nanya bagaimana situasi. Ya. Saya jawab karena Cisumdawunya selama Cisumdawu belum dibuka, maka yang namanya Kertajati masih akan ada keterbatasan. Nanti silakan media bandingkan setelah Cisumdawunya dibuka. Selama belum dibuka masih begitu aja dari dulu juga sama. Artinya belum ada target sampai kapan Bandara Kertajati ini menggeliat lagi kan? Apakah akan terus merugi sampai kapan? Kan udah dijawab pada saat Cisumdawunya dibuka. Sebelum Cisumdawunya dibuka, masalahnya akan tetap sama. Jadi kalau kapan Cisumdawu dibuka, saya nunggu dari PUPR. Jadi pertanyaan ini kan muter-muter terus dari dulu, saya jawab itu aja kuncinya. Nanti makanya bandingkan setelah dibuka dan dibuka. Kapan dibuka saya tidak tahu kalau urusannya Cisumdawu kewenangannya di Pak Basuki sebagai Menteri PUPR. Bandara Kertajati terus tekor sejak diresmikan hingga hari ini. Utang usaha ratusan miliar hingga suntikan dana dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat. Apa maksud penyelamatan di balik Bandara Kertajati agar tetap bernafas? Boleh jadi, beroperasionalnya Bandara Kertajati meski sepi penumpang dan terus merugi, tak lain adalah untuk meyakinkan para investor perusahaan asing.
Memang sekarang ini kita sedang melakukan pencarian mitra strategis tersebut. Sudah ada beberapa yang direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan sebetulnya ke kami. Dan ini kita sedang hitung-hitungan bisnis dan beberapa tahapan seperti melakukan due diligence gitu ya. Dan ya hitung-hitungan bisnis lah semuanya gitu semua. Bandara Kertajati, bandara terbesar nomor 2 di Republik ini. Masyarakat Indonesia bangga pemirsa pada saat Bandara Kertajati resmi beroperasi sejak 5 tahun yang lalu dan standarnya tak main-main, standar internasional. Tapi kenyataannya hari ini ternyata lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pemasukan di Bandara Kertajati. Nyatanya Bandara Kertajati sepi penumpang, bahkan maskapai yang beroperasi di sana satu persatu undur diri. Alasannya apa? Karena tak kunjung untung. Jadi tak salah kalau saat ini kita beri label bandara ini megah tapi mati suri. Kemudian sejauh ini banyak sekali pihak yang beralasan bahwa nanti ada harapan saat tol Cisumdawu sudah bisa beroperasi, Bandara Kertajati bisa lebih ramai lagi nanti. Ada potensinya, tapi tidak ada jaminannya sampai saat ini. Kemarin kita ingat baru-baru ini Bandara Kertajati ramai digunakan untuk penerbangan haji tahun ini. Jadi kesimpulannya ada harapan besar dari masyarakat untuk pemerintah agar cepat tanggap dan tidak membiarkan Bandara Kertajati mati suri terlalu lama.